Selamat pagi sahabat Hermina, saya Dr. Anissa Putri dalam program podcast Hermina. Hari ini kita akan membahas mengenai kapan sebaiknya sunat pada anak laki-laki dilakukan. Sunat biasanya dilakukan menjelang usia akil balik. Beberapa masyarakat memilih untuk melakukan sunat sejak lahir. Keputusan para orang tua untuk melakukan sunat memiliki beberapa alasan. Namun alasan utamanya adalah karena masalah kesehatan. Pasalnya, sunat dapat dilakukan untuk menghindari penyakit infeksi saluran kemih. Hari ini kita akan membahas mengenai kapan sebaiknya sunat pada anak laki-laki dilakukan oleh dokter spesialis bedah anak di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Semangat pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dokter kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dengan Dokter Bagus Susilo, dokter spesialis bedah anak di Rumah Sakit Hermina Bekasi ya dok? Ya. Baik dokter, kalau kita telaah nih dok, untuk para orang tua di luar sana memilih sunat itu karena alasan agama atau budaya. Namun alasan kesehatan juga menjadi salah satu alasan yang penting ya dok ya. Jadi sebenarnya manfaat sunat atau khitan atau mungkin secara medis kita kenalnya dengan sirkumsisi itu manfaatnya apa sih dok? Baik, terima kasih. Manfaatnya satu, kesehatan. Memang dulu indikasi untuk khitan tuh tergantung dari budaya, agama, semuanya sampai seperti itu. Tapi semuanya sekarang sudah dihilangkan karena sudah lintas agama, lintas budaya. Sekarang orang yang mengerti masalah kesehatan pasti minta anaknya dikhitan. Karena kenyataannya memang demikian. Waktu zaman saya sekolah dulu, pertama sekali saya masuk bedah umum dulu, saya dapat satu kasus tuh, kasus CA penis yang alhamdulillah sekarang tidak pernah ketemu lagi. Nah, CA penis itu akibat tidak dikhitan sehingga kebersihannya terganggu, menyebabkan infeksi berulang-berulang sampai terjadi suatu kanker penis, dan itu sangat fatal. Jadi memang sebaiknya dilakukan khitan. Manfaatnya besar sekali untuk kesehatan. Oke, iya. Baik dokter, kalau misalnya untuk waktu yang tepat ya dok ya untuk melakukan khitan itu sebaiknya kapan ya dok? Kalau misalnya untuk masyarakat di luar sana kan dok, untuk para artis nih dok, mungkin pada bayinya saat lahir atau mungkin beberapa masyarakat di luar sana pada saat anaknya kelas 5 SD atau 6 SD. Nah, waktu yang sebaiknya dilakukan khitan itu waktu kapan dokter? Baik. Memang dulu biasanya anak kayak kita suku Jawa ya, kayak saya tuh lulus SD baru khitan udah besar-besar. Iya. Tapi sebetulnya apalagi trennya sekarang kan anak lebih sering, apalagi artis banyak juga anaknya dikhitan waktu setelah lahir. Betul. Memang sebaiknya sih seperti itu. Kita tahu walaupun sehat atau ada kelainan, memang sebaiknya waktu dia bayi sudah kita khitan. Karena satu, perawatannya mudah, kedua penyembuhannya lebih cepat dari anak yang lebih besar. Ini pengalaman ya. Yang ketiga, tentu saja nggak macam-macam. Kalau anak udah gede kan minta hadiah. Kalau aku tak sunat dulu, kayak zaman saya minta sepeda, kalau minta PS, kalau bayi kan nggak tahu apa-apa. Cuman kadang-kadang saya punya pengalaman kemenakan saya sendiri. Waktu bayi saya sunat, pas gede, loh orang-orang kok dirayain, saya enggak gitu. Ya udah kita rayain sendiri seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada batasan usia, dari lahir langsung bisa kita lakukan khitan. Baik dokter. Dok, kalau di masyarakat nih dok ada stigma kalau misalnya anak bisa lebih cepat tinggi kalau dilakukan khitan. Itu benar nggak sih dok? Fakta atau mitos dok? Kalau menurut saya sih fakta, karena dengan dikhitan dia terhindar dari infeksi-infeksi kemaluan yang kadang-kadang orang terlupakan. Ya paling sering mengalami phimosis. Phimosis itu peningkatan dari preputiumnya atau kulupnya, mengakibatkan sering terjadi infeksi berulang. Nah, selama infeksi berulang, anak masih bisa kencing sehingga orang tua tidak menyadarinya. Nah, kalau infeksi-infeksi berulang lama-lama makin berat. Nah, selama infeksi anak juga nggak mau makan. Selama sakit, ya kita juga kalau flu kan males mau makan. Nah, anak juga susah makan. Akhirnya jadi kebiasaan susah makan. Tentu saja pertumbuhan perkembangan si anak juga terganggu. Tapi kalau kita khitan, di mana sudah bersih, jarang terjadi infeksi, anak mah tidak terganggu pertumbuhannya, makannya oke, segala macam. Saya kira secara tidak langsung itulah jawaban saya, pasti pertumbuhannya lebih baik. Ya seperti itu. Dokter tadi kan sempat menyinggung phimosis ya dok ya. Boleh dijelasin lagi dok tentang phimosis ini sebenarnya apa gitu dok? Baik, phimosis itu
kejadian ini bisa kongenital bawaan dari lahir, begitu lahir kita lihat ada phimosis, atau dalam perjalanan waktunya terjadi phimosis. Nah, sebetulnya phimosis itu apa? Phimosis kalau kita lihat kemaluan anak laki-laki itu ada kulit yang lebih, namanya kulup kalau bahasa awam ya. Kalau bahasa kedokterannya preputium. Nah, itu lengket. Lengket di kepala kemaluannya, glans penisnya. Nah, derajat lengketnya itu bermacam-macam. Selama dia ada lengket, itu anak bisa kencing, sehingga orang tua juga tidak pernah melihat, memahami seperti itu. Atau kadang-kadang dokter, teman-teman kita juga nggak lihat sampai ke sana gitu. Pada saat dia lengket itu, selalu ada kencing sisa, air urin sisa itu. Kalau dia kondisi jelek, anak pasti infeksi. Nah, infeksi datang ke dokter anak, ke dokter umum itu biasanya demam segala macam, tapi nggak ada batuk pilek, nggak ada apa, tetap dikasih obat, kasih obat antibiotik, turun panas segala macam. Nah, seperti itu berulang terus gitu. Nah, harusnya kalau anak laki, saya pesan juga buat kawan-kawan, ya selalu dibukalah seluruhnya anak laki kemaluannya dilihat. Kalau terjadi lengket, walaupun dia tidak terjadi obstruksi, itu namanya phimosis, sebaiknya dikitan. Jadi lebih mudah daripada ngerawat berkali-kali ulang, karena kita tahu infeksi kemaluan tuh bisa sampai panas tinggi, sampai kejang. Nah, kalau kejang, kerugian yang ada pada pasiennya. Ya, makasih. Iya, dokter. Baik dok, kalau misalnya untuk metode hitan nih dok, kan banyak banget nih dok kayaknya metode hitan yang dapat dilakukan seperti laser clamp dan lain sebagainya. Sebenarnya ada nggak sih dok metode yang sebaiknya atau metode yang paling baik yang bisa dilakukan? Baik, semua tuh udah saya kerjakan ya, dengan smart clamp, dengan apa. Pengalaman saya tetap yang terbaik adalah yang diajarkan guru-guru saya, guru kami, guru dokter bedah ya. Karena dengan cara seperti itu yang diajarkan guru-guru kita dikasih tahu di sinilah kita harus potong, dibuangnya seberapa banyak, sehingga tidak ada ulang-ulang hitan. Dan kita selama di sini di Hermina, saya banyak kasus orang yang udah dikitan di luar dengan smart, dengan laser apa segala macam ya, iklan di luar, akhirnya masih panjang, masih ada kulupnya mesti dibuang. Akhirnya kita harus perbaiki. Bahkan ada yang datang sampai struktur, jadi beberapa kasus sampai terjadi hal-hal yang lebih berat, jadi repairnya jadi tambah susah. Nah, tapi tetap harus diperbaiki. Nah, yang terbaik menurut saya adalah yang diajarkan oleh kita, oleh guru-guru kita, itu yang terbaik. Ya, karena kalau pakai smart clamp, kadang-kadang yang jadi masalah kita capek. Pasien ntar udah, menurut literaturnya kan dalam 2 minggu akan terlepas sendiri. Ternyata kan kadang-kadang masih lengket terus nempel. Nah, orang tua datang ke kita harus jelasin mau dicabut takut berdarah, jadi tunggu aja, saya tunggu. Nah, itu jadi buat saya sih menjengkelkan. Saya ingin perfect, jadi dikitan, sembuh, selesai permasalahannya. Ya, baik dokter. Dokter, kesibukannya saat ini apa saja dokter? Di luar sebagai dokter banyak. Saya senang berkebun. Saya punya kebun juga, alhamdulillah. Saya juga senang olahraga. Ya, saya keluarga senang olahraga. Saya sama istri saya aikidoka, saya dan Mbak Aikido, ya juga ngajar teman-teman keluarga saya. Terima kasih. Baik dokter. Dokter, terakhir nih dok, untuk para ayah bunda di rumah yang mungkin menonton podcast Hermina dan ingin membawa anaknya untuk sirkumsisi di Hermina Bekasi, dok, apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum anak dilakukan sirkumsisi, dan pasca tindakan apa saja yang harus dipersiapkan dokter? Baik, persiapan sebetulnya tidak ada ya, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Sebetulnya datang ke kita saya sebagai dokter atau teman-teman dokter bedah untuk mencari apakah ada kontraindikasi untuk hitan yang nggak boleh dilakukan pada kondisi hitan. Jadi apa aja, misalnya hipospadia, di mana lubang kemaluannya ada di batang penis segala macam, itu mutlak tidak boleh dilakukan sirkumsisi, karena kulit yang mau dibuang itu justru dipakai untuk membuat saluran baru. Hipospadia biasanya kita tunda, nanti serahkan dokter yang melakukan uretoplasti. Kedua, pasien-pasien dengan kelainan-kelainan darah, nah itu kita agak ada persiapan, misalnya pasien hemofili, anak laki yang harus dikitan dan harus dikitan juga, ya tentu saja ada persiapannya.
kasih presipitat atau berkolaborasi dengan dokter anak untuk persiapan sirkumsisi. Nah, untuk sirkumsisi sendiri tidak ada persiapan yang khusus, ya. Ya, jadi seperti itu aja. Kalau setelah sirkumsisinya, Dok? Oh iya, maaf. Nah, kalau saya punya cara sendiri, kalau pasien yang saya lakukan sirkumsisi pada anak yang masih pakai Pampers itu sangat menguntungkan buat saya. Jadi habis disunat, dia tidak dilakukan apa-apa, ya langsung pakai Pampers. Kapan ganti Pampers? Kalau anak sudah kencing, kan kita bisa tahu Pampersnya padat, penuh, berarti anak sudah kencing. Nah, kemaluannya kena air kencing, ya kena Pampers basah air kencing, is okay, nggak ada masalah. Tinggal dibuka pelan-pelan, nanti atau kotorannya akan terbawa oleh Pampers. Dia akan bersih sendiri. Siram air boleh, kena air kencing aja nggak apa-apa. Jadi kena siram boleh, terus nggak usah dibersih-bersihin, nggak usah. Pakai Pampers baru. Nah, nanti dilakukan begitu, tidur bisa tengkurap segala macam, nggak ada masalah. Nanti seminggu kontrol, biasanya sudah bersih, udah oke, semuanya tinggal proses penyembuhan mutlaknya nanti bertahap dari minggu ke minggu, ya. Saya kira seperti itu. Oke. Terima kasih banyak dokter untuk sharingnya hari ini, Dok. Bagi sahabat Hermina yang ingin membawa anak laki-lakinya untuk dilakukan sirkumsisi dengan aman dan nyaman di Hermina Bekasi, silakan bisa dikonsultasikan dengan Dr. Bagus Susilo, dokter spesialis bedah anak. Ikuti terus podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih, dokter. Ya.